Pukul 6 pagi, ibu mertuaku menaruh sekeranjang pakaian kotor di depan pintu kamarku dan berkata, "Cuci sampai bersih. Anak petani memang cuma pantas jadi babu." Suamiku berdiri di sampingnya. Ia hanya menunduk, lalu berlalu tanpa satu kata pun membelaku. Selama 3 tahun, aku menelan semuanya. Mereka pikir aku perempuan lemah yang tidak punya apa-apa. Mereka tidak tahu satu hal. Rumah warisan senilai 4 miliar yang sedang mereka incar itu. Sertifikatnya sudah lama berpindah tangan. Dan tanda tangan yang mereka paksakan padaku malam nanti justru akan menjadi jerat yang mengunci mereka sendiri. Malam itu aku hanya tersenyum. Karena aku tahu dalam 3 hari seluruh istana kesombongan mereka akan runtuh dari fondasinya. Halo, sahabat semua. Selamat datang kembali di kanal ini. Di cerita kali ini, kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana sebuah kesombongan yang dibangun di atas penghinaan bisa runtuh oleh satu lembar kertas yang tidak pernah mereka duga. Sebuah pembalasan yang tenang, sah di mata hukum, dan sangat memuaskan. Sebelum mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menyimak cerita ini. Dan jangan lupa, dukung kanal ini agar bisa terus menemani hari-hari kalian. Sekarang, mari kita mulai. Namaku Kirana. Usiaku 32 tahun. Aku bekerja sebagai notaris di sebuah kantor di kawasan Kuningan, Jakarta. Sudah 8 tahun aku memegang jabatan itu. Setiap hari aku menyaksikan orang datang membawa akta, surat, wasiat, dan sengketa tanah. Aku tahu betul bagaimana sehelai kertas bisa mengubah nasib seseorang dalam sekejap. Tapi di rumah suamiku, tidak ada yang tahu pekerjaanku yang sebenarnya. Mereka pikir aku hanya perempuan desa yang beruntung bisa menikah dengan orang kota. Aku bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Tapi selama 3 tahun, aku memilih diam. Aku memilih merendahkan diriku sendiri. Demi satu kata yang dulu kupercaya suci, keluarga. Aku menikah dengan Reza 3 tahun lalu. Ia anak sulung dari keluarga Warsih. Keluarga yang tinggal di sebuah rumah bergaya lama di daerah Bekasi. Waktu itu, Reza tampak lembut. Ia berjanji akan menjagaku, membawaku keluar dari kesunyian kampung halamanku di Jawa Tengah, tempat ayahku menghabiskan hidupnya sebagai petani. Aku percaya padanya. Aku meninggalkan semuanya dan ikut tinggal di rumah keluarganya. Namun janji itu perlahan luntur, seperti cat murahan di dinding rumah tua. Ibu mertuaku, Bu Warsih, adalah wanita berusia 60-an dengan lidah setajam pisau. Sejak hari pertama, ia tidak pernah menganggapku sebagai menantu. Ia menganggapku sebagai pelayan gratis yang kebetulan menikahi anaknya. Di rumah ini tidak ada asisten rumah tangga, katanya suatu hari sambil menyodorkan sapu. "Kamu itu anak petani. Sudah selayaknya kamu tahu cara melayani keluarga suami. Jangan mimpi hidup enak di sini." Aku mengangguk. Aku selalu mengangguk. Setiap pagi aku bangun sebelum matahari. Aku memasak, mencuci, mengepel, menyetrika. Aku melakukan semuanya sendiri. Sementara adik ipar perempuanku, Nadia, cukup duduk di ruang tamu memainkan ponselnya. Nadia berusia 28 tahun. Ia belum menikah dan tinggal bersama ibunya. Dari semua orang di rumah itu, dialah yang paling pandai membaca kemana angin bertiup. "Mbak," kata Nadia suatu pagi, sambil menyodorkan piring kotornya, "cuci ini juga, ya." Tanganku baru selesai manikur. Aku mengambil piring itu tanpa berkata apa-apa. Ibu mertuaku tersenyum puas melihat pemandangan itu. Nah, begitu. Menantu yang tahu diri, Reza, suamiku, melihat semuanya. Ia hanya diam. Setiap kali ibunya menghinaku, ia memilih pura-pura sibuk dengan koran atau berjalan keluar ruangan. Aku pernah bertanya padanya, pelan, di kamar, "Mas, kenapa kamu tidak pernah membelaku?" Reza tidak menjawab. Ia hanya membalikan badan, mematikan lampu, dan tidur. Diam itu, bagiku, lebih menyakitkan daripada bentakan manapun. Ada satu-satunya alasan aku bertahan. Ayahku. Ayahku tinggal sendirian di kampung. Seorang petani tua yang selalu menyayangiku dengan sepenuh hati. Aku tidak ingin ia sedih mengetahui putri satu-satunya
gagal membina rumah tangga. Setiap kali aku ingin menyerah, aku teringat suaranya di telepon. Kirana, sabar itu ada batasnya. Nak, tapi selama kamu masih tahu siapa dirimu, kamu tidak akan pernah benar-benar kalah. Aku tidak tahu saat itu bahwa kata-kata ayahku akan menjadi peganganku di badai yang sebentar lagi datang. Semuanya berubah pada suatu sore di bulan yang basah oleh hujan. Ponselku berdering. Nama yang muncul di layar adalah kepala desa tempat ayahku tinggal. Firasat buruk langsung menyelimuti dadaku. Tanganku bergetar saat menekan tombol jawab. Suara di seberang terdengar berat. Kepala desa menyampaikan kabar yang membuat duniaku seakan runtuh. Ayahku ditemukan meninggal pagi itu karena serangan jantung. Di gubuk kecil tempat ia biasa beristirahat setelah menggarap sawah. Ponsel itu hampir terlepas dari genggamanku. Kakiku lemas. Aku terduduk di lantai dapur dan tangisku pecah memenuhi seluruh rumah. Ayah, satu-satunya orang di dunia ini yang benar-benar mencintaiku telah pergi. Bu Warsi dan Nadia mendengar tangisku. Mereka menghampiri, bukan dengan wajah khawatir, melainkan dengan wajah terganggu. Ada apa lagi ini? Pagi-pagi sudah meraung seperti orang kesurupan, bentak Bu Warsi. Aku menatapnya dengan mata berlinang. Ayah saya meninggal. Bu, sejenak ruangan hening. Lalu, alih-alih menghibur. Mata Bu Warsi justru berkilat. Bukan oleh belas kasih, melainkan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang malam itu belum kupahami sepenuhnya. Aku pulang ke kampung untuk mengurus pemakaman ayah. Reza tidak ikut. Ia beralasan ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. 3 hari aku di kampung, sendirian. Menguburkan satu-satunya orang yang kumiliki. Tetangga-tetangga desa yang sederhana justru lebih peduli daripada keluarga suamiku sendiri. Sepulang dari kampung, suasana di rumah keluarga Warsih terasa berbeda. Ada sesuatu yang berubah di udara. Bu Warsih dan Nadia memandangku dengan tatapan yang tidak biasa. Tatapan yang seperti kucing memandang seekor ikan. Aku segera tahu penyebabnya. Sebelum ayahku meninggal, beliau sempat menuliskan wasiat. Bukan ayahku sendiri yang menyusunnya, melainkan ayahku meminta bantuan seseorang yang ia percaya sepenuhnya. Aku, putrinya, yang kebetulan seorang notaris. Wasiat itu menyatakan bahwa sebuah rumah, sebuah aset yang selama ini tidak diketahui siapapun, diwariskan kepadaku. Rumah itu bukan gubuk di desa. Bertahun-tahun lalu, ayahku pernah menolong seorang pengusaha yang mobilnya mogok dan kehabisan uang di tengah sawah pada malam hari. Ayahku memberinya tumpangan, makan, dan tempat bermalam tanpa meminta imbalan apapun. Pengusaha itu tidak pernah lupa. Bertahun-tahun kemudian, sebelum ia meninggal tanpa keluarga, ia menghibahkan sebuah rumah mewah di kawasan elit Jakarta kepada ayahku sebagai balas budi. Ayahku, petani sederhana itu, tidak pernah mau tinggal di sana. Buat apa Bapak tinggal di istana? Nak, katanya dulu. Sementara tanah dan sawah Bapak ada di sini. Ia menyimpan rumah itu dan mewariskannya kepadaku. Sebuah rumah bernilai 4 miliar rupiah di kawasan Pondok Indah. Entah bagaimana, kabar itu bocor. Mungkin dari surat yang tertinggal, mungkin dari Reza yang tidak sengaja membaca dokumen di tasku. Yang jelas, kini Bu Warsi dan Nadia mengetahuinya. Dan sejak saat itu, keserakahan mereka bangkit dari tidurnya. Malam pertama sepulang dari kampung, mereka tiba-tiba berubah manis. Bu Warsi memasak sup untukku. Nadia menawarkan teh hangat. Kirana, kata Bu Warsi dengan suara yang dibuat selembut mungkin. Ibu turut berduka atas ayahmu. Ibu tahu, kamu pasti terpukul. Mulai sekarang, anggap ibu seperti orang tuamu sendiri, ya. Aku menatap sup di hadapanku. 3 tahun aku tinggal di rumah ini. Baru malam ini ada semangkuk sup yang dimasak untukku. Aku tahu persis apa arti kelembutan yang tiba-tiba ini. Aku tidak marah, aku hanya merasa dingin. Dalam hati, aku mencatat setiap perubahan itu. Sebagai seorang notaris, aku terlatih membaca niat di balik kata-kata manis. Dan niat mereka bagiku sejernih kaca. Terima kasih, Bu. Jawabku pelan.
sambil tersenyum polos. Kirana beruntung punya keluarga seperti ini. Bu Warsi dan Nadia bertukar pandang penuh arti. Mereka pikir umpan mereka telah termakan. Mereka tidak tahu, akulah yang sedang memancing. Beberapa hari berlalu. Sandiwara kelembutan itu terus berlanjut. Tapi aku bisa merasakan mereka semakin tidak sabar. Puncaknya datang pada suatu malam. Reza mengajakku bicara di ruang tamu. Dengan wajah yang dibuat serius dan penuh perhatian. Kirana, katanya, aku dengar kamu mewarisi sebuah rumah dari almarhum ayahmu. Sekali lagi, aku turut bahagia untukmu. Aku hanya diam menunggu. Tapi begini, lanjutnya. Aku dengar rumah itu sudah lama kosong. Pasti banyak yang rusak. Banyak yang perlu diperbaiki. Sebagai suamimu, aku ingin mengurus semuanya. Aku sudah menghubungi kenalanku, seorang pemborong, untuk merenovasi rumah itu supaya kita bisa segera pindah dan hidup nyaman di sana. Ia membuka sebuah map tebal, lalu menyodorkan beberapa lembar kertas bermaterai ke hadapanku. Ini cuma surat izin renovasi, katanya. Kamu sebagai pemilik, tinggal tanda tangan di sini. Supaya para pekerja bisa mulai besok. Tidak perlu dibaca panjang-panjang. Isinya cuma soal urusan bangunan. Aku menatap kertas itu, dan aku hampir tertawa. Karena aku, seorang notaris, langsung mengenali jenis dokumen di hadapanku hanya dari format dan pasal-pasalnya. Itu bukan surat izin renovasi. Itu adalah akta hibah, sebuah surat yang jika ku tanda tangani akan mengalihkan seluruh hak kepemilikan rumah warisanku kepada Reza sepenuhnya, secara sah. Suamiku sedang berusaha mencuri warisan dari tangan istrinya sendiri dengan menyamarkannya sebagai secarik surat izin bangunan. Di seberang ruangan, dari balik tirai, aku bisa melihat bayangan Bu Warsih dan Nadia yang mengintip, menunggu dengan napas tertahan. Malam itu, dalam diamku, aku membuat sebuah keputusan. Mereka ingin bermain dengan kertas. Baiklah, aku akan melayani permainan itu. Tapi mereka lupa satu hal. Di meja, kertas, dan hukum, akulah yang menghabiskan 8 tahun hidupku. Aku tidak menandatangani surat itu malam itu juga. Aku berkata pada Reza bahwa aku ingin membaca dulu, karena kepalaku masih pusing memikirkan ayah. Ia tampak kesal, tapi terpaksa menyetujui. Malam itu, ketika seisi rumah sudah tertidur, aku bekerja. Aku menyalakan lampu meja di sudut kamar, mengeluarkan laptopku, dan mulai menyusun rencana. Bukan rencana balas dendam yang penuh emosi, melainkan sebuah strategi hukum. Disusun langkah demi langkah, sedingin es. Pertama, aku memfoto seluruh isi akta hibah palsu yang disodorkan Reza. Setiap halaman, setiap pasal, ini adalah bukti pertama. Bukti niat mereka merampas hartaku. Kedua, keesokan paginya, aku pergi ke kantorku dengan alasan mengurus surat kematian ayah. Di sana, aku menemui rekan lamaku, seorang pengacara bernama Pak Danu. Aku menceritakan semuanya. Pak Danu mendengarkan dengan raut wajah yang semakin serius. Kirana, katanya, akhirnya, kalau kamu sampai menandatangani surat itu tanpa perlawanan, rumahmu bisa benar-benar hilang. Tapi, kalau kita mainkan dengan benar, justru niat jahat mereka ini yang akan menjadi bukti di pengadilan. Aku mengangguk. Rencana mulai terbentuk. Tapi hari-hari berikutnya, tekanan di rumah semakin menjadi-jadi. Karena aku belum juga menandatangani. Topeng kelembutan mereka mulai retak. Insiden pertama terjadi di pagi hari. Aku sedang menyiapkan sarapan. Bu Warsih turun, mencicipi masakanku. Lalu melempar sendok itu kembali ke piring hingga berdenting nyaring. Masakan apa ini? Hambar seperti kehidupanmu, katanya. Anak petani memang tidak becus melakukan apa-apa. Cepat buat yang baru. Dan jangan lupa, sore ini kamu tanda tangani surat dari Reza itu. Kamu ini menantu tidak tahu diri, sudah dibaik-baiki, masih juga berbelit-belit. Aku menunduk. Baik. Bu, di dalam hati, aku menghitung. 1. Insiden kedua datang dari Nadia. Siang itu, saat aku sedang mengepel lantai, Nadia sengaja menumpahkan segelas jus ke lantai yang baru kubersihkan. Ups, katanya.
sambil tersenyum sinis. Bersihkan lagi, ya. Mbak. Oh iya, kata ibu. Kalau Mbak tidak segera tanda tangan surat itu, mungkin Mbak sebaiknya cari tempat tinggal lain. Rumah ini kan bukan milik Mbak. Aku mengelap tumpahan itu tanpa berkata apa-apa. Tanganku tenang, tapi telingaku merekam setiap kata. 2. Malam harinya, saat makan malam, mereka mementaskan babak berikutnya. Bu Warsih menaruh sepiring nasi di lantai, di sudut dapur, dekat tempat sampah. Mulai sekarang, kamu makan di situ, katanya dingin. Menantu yang tidak menghormati keluarga suami, tidak pantas duduk satu meja dengan kami. Kalau kamu tidak suka, tanda tangani surat itu. Lalu kita semua pindah ke rumah barumu, dan hidup rukun. Semudah itu, Reza duduk di meja, menunduk menatap piringnya. Ia tidak berkata apa-apa. Lagi-lagi, diameter. Aku menatap suamiku. Mas, kamu setuju istrimu makan di lantai, di dekat tempat sampah? Reza tidak mengangkat wajahnya. Sudahlah, Kirana. Turuti saja, Ibu. Jangan bikin ribut. Saat itulah, sesuatu di dalam diriku padam, lalu menyala kembali dengan warna yang berbeda. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku hanya merasakan dingin yang menjalar dari dada sampai ujung jari. Di detik itu, aku benar-benar mengerti. Kebaikan seorang menantu di mata mereka hanyalah kelemahan yang bisa diinjak sesuka hati. Dan seorang suami yang diam saat istrinya diinjak. Sesungguhnya sudah memilih pihak sejak lama. Aku mengambil piring itu dari lantai. Aku berdiri, dan aku berkata dengan suara yang sangat tenang. Baik. Terima kasih atas makan malamnya, Bu. Aku membawa piring itu ke kamar. Mereka pikir aku sudah patah. Padahal malam itu di kamar. Aku menelpon Pak Danu dan berkata, kita jalankan sekarang. 3. Puncak penghinaan datang keesokan harinya. Ketika Bu Warsih mengundang beberapa tetangga arisan ke rumah, aku diminta menyajikan minuman dan kue. Saat aku meletakkan nampan di meja, salah seorang tamu bertanya dengan ramah, "Ini menantu Ibu Warsih, ya?" "Cantik sekali. Kerjanya di mana, Bu?" Belum sempat aku menjawab. Bu Warsih memotong dengan tawa mengejek. "Kerja? Dia mana bisa kerja? Bapaknya cuma petani di kampung, main lumpur seumur hidup. Untung dia dapat anak saya. Kalau tidak, entah jadi apa dia. Di rumah ini, dia cuma bisa bersih-bersih. Itu pun masih sering salah." Para tamu tertawa kecil. Beberapa menatapku dengan pandangan iba yang justru lebih menyakitkan daripada hinaan itu sendiri. Wajahku memanas. Bukan karena malu pada pekerjaan ayahku, melainkan karena mendengar nama beliau yang mulia diseret ke dalam lelucon murahan seperti itu. Salah seorang tamu, seorang ibu yang tampak lebih tua dan bijak, menatapku lalu berkata pelan, "Nak, sabar." Ya, aku tersenyum tipis padanya. "Terima kasih, Bu. Saya baik-baik saja, tapi di dalam hati." Aku berkata pada diriku sendiri, "Ayah, mereka menertawakan lumpur di kakimu. Padahal, dari lumpur itulah tumbuh padi yang memberi mereka makan. Suatu hari, mereka akan mengerti siapa yang sebenarnya rendah." Aku kembali ke dapur, membiarkan tawa mereka menggema di ruang tamu. Aku tidak menangis. Aku hanya mencatat, sekali lagi, betapa dalangnya jurang antara aku dan orang-orang ini, dan betapa dekatnya hari ketika jurang itu akan berbalik arah. Hari-hari berikutnya, aku mulai bergerak dalam diam. Aku tahu dari cara mereka terburu-buru bahwa ada sesuatu yang mendesak mereka. Aku perlu tahu apa itu. Suatu sore, saat mereka mengira aku sedang mencuci di belakang, aku mendengar percakapan Bu Warsih dan Nadia di ruang tengah. "Bu," bisik Nadia, "utang Mas Reza ke rentenir itu sudah jatuh tempo. Kalau bulan ini tidak lunas, mereka bisa menyita rumah ini. Rumah warisan si Kirana itu satu-satunya jalan keluar." "Makanya," balas Bu Warsih, "paksa dia tanda tangan besok. Kalau dia masih berbelit, kita pakai cara lain. Ibu sudah minta bantuan kenalan. Kita bisa taruh sesuatu di tasnya. Lalu laporkan dia ke polisi. Begitu dia masuk penjara, rumah itu otomatis jatuh ke tangan Reza sebagai suaminya. Beres."
Darahku sempat berdesir mendengarnya. Mereka bukan sekedar ingin merampas rumahku. Mereka siap menjebloskanku ke penjara dengan tuduhan palsu. Tapi aku tidak panik. Justru sebaliknya, aku tersenyum tipis di balik dinding. Karena kini, aku tahu persis apa yang mereka rencanakan. Dan orang yang tahu jebakan lawan lebih dulu adalah orang yang memegang kemenangan. 4. Malam itu, aku memasang perekam suara kecil di ruang tengah, tersembunyi di balik vas bunga. Aku juga memasang satu di ruang tamu. Aku menghubungi Pak Danu dan menceritakan rencana mereka soal menjebakku dengan barang terlarang. Ini bagus, kata Pak Danu. Meski nadanya tegang. Kalau kita bisa merekam mereka mengakui rencana penjebakan itu, tuduhan balik kita akan sangat kuat. Konspirasi, fitnah, percobaan perampasan hak. Tapi kamu harus hati-hati. Kirana, ini berbahaya. Aku tahu, jawabku. Tapi aku sudah tidak punya apapun untuk kutakuti lagi. Mereka sudah mengambil segalanya. Yang tersisa hanya harga diriku. Dan itu satu-satunya yang tidak akan pernah kubiarkan mereka sentuh. 5. Keesokan harinya, aku menemui Pak Danu dan menyusun langkah terakhir. Kami menyiapkan sebuah map. Map yang bentuknya persis seperti map berisi akta hibah palsu milik Reza. Sampulnya sama. Susunan kertasnya sama. Tapi isinya sangat berbeda. Di dalam map itu, kami menyiapkan dokumen yang sah secara hukum, yang isinya justru kebalikan dari niat mereka. Sebuah dokumen yang telah kupersiapkan dengan seluruh keahlianku sebagai notaris. Aku juga menyerahkan salinan wasiat asli ayahku, sertifikat rumah atas namaku, dan seluruh rekaman percakapan mereka kepada Pak Danu untuk disimpan di tempat aman. 6. Sore itu, aku pulang ke rumah dengan wajah yang sengaja kubuat lelah dan pasrah. Bu Warsi dan Nadia menyambutku dengan senyum kemenangan. Reza sudah menunggu di ruang tamu. Map tebal itu tergeletak di meja. Kirana, kata Reza, sudah kamu pikirkan, ini demi kebaikan kita bersama. Tanda tangani saja, dan semua masalah selesai. Aku duduk. Aku menatap map di hadapanku. Lalu, dengan tangan yang sengaja kubuat sedikit gemetar, aku mengambil pena. Baik, Mas, kataku pelan. Aku percaya padamu. Kamu pasti tahu yang terbaik untuk kita. Aku membubuhkan tanda tanganku di atas kertas itu. Tanpa ragu, wajah Reza berseri. Bu Warsih dari balik tirai hampir bertepuk tangan. Nadia menutup mulutnya menahan tawa senang. Mereka pikir mereka telah menang. Mereka tidak tahu map yang kutandatangani sore itu sudah kutukar dengan map yang kusiapkan bersama Pak Danu saat aku pura-pura ke kamar mandi beberapa menit sebelumnya. 7. Sampai di titik ini, mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya, kalau kalian ada di posisiku, apakah kalian akan diam dan menandatangani atau melawan sejak awal? Tulis di kolom komentar. Aku penasaran, bagaimana kalian akan bertindak? Setelah tanda tangan itu, Reza segera meminta sesuatu lagi. Oh iya, Kirana, katanya. Berusaha terdengar santai. Boleh aku pinjam kunci rumah warisan itu? Pemborongku perlu masuk untuk mengukur ruangan sebelum mulai bekerja. Aku mengangguk patuh. Aku merogoh tasku dan mengeluarkan sebuah anak kunci berukir indah. Kunci menuju rumah peninggalan ayahku. Aku meletakkannya di telapak tangan Reza. Ini kuncinya. Mas, tolong dijaga baik-baik. Itu peninggalan berharga dari ayah. Tentu, jawabnya. Sambil mencium keningku, ciuman itu terasa dingin dan menjijikan. Tapi aku membiarkannya demi kesempurnaan sandiwara ini. Begitu Reza pergi, Bu Warsih keluar dari balik tirai dengan wajah berseri. Menantu ibu memang paling berbakti, katanya. Sambil memeluk lenganku dengan pura-pura sayang. Sebentar lagi kita akan tinggal di rumah mewah. Ibu bangga padamu. Kirana, ibu mau ke pasar dulu. Belanja untuk perayaan malam ini. Kamu istirahat saja. Aku hanya mengangguk. 8. Setelah Bu Warsih pergi, aku bergegas ke kamar. Aku mengunci pintu, lalu memeriksa perekam suara di ponselku. Terdengar sangat jelas percakapan Reza dan ibunya di halaman depan tadi. Bu, suratnya sudah ditandatangani. Kuncinya sudah di tangan. Menantu bodoh itu tidak membaca isinya sama sekali. Terdengar suara Reza. Penuh kemenangan. Bagus sekali.
anakku," sahut Bu Warsih. "Malam ini kita pindah. Kita jual rumah itu untuk melunasi utangmu. Sisanya kita nikmati. Biar saja si Kirana tidur di jalanan. Kalau dia melawan, kita jalankan rencana barang terlarang itu. Besok pagi, dia sudah ada di kantor polisi." Aku mendengarkan sampai habis. Lalu aku menyimpan rekaman itu ke 3 tempat berbeda dan mengirim satu salinan ke Pak Danu. Semua bukti sudah lengkap. Pengakuan mereka atas rencana perampasan dan penjebakan terekam dengan sempurna oleh suara mereka sendiri. Aku tersenyum dingin. Mereka ingin bermain cepat, maka aku akan melayani permainan kotor itu jauh lebih cepat lagi. Aku merapikan pakaianku. Aku memasukkan seluruh dokumen dan bukti penting ke dalam tas. Lalu aku melangkah keluar dari rumah yang penuh penyiksaan itu. Untuk yang terakhir kalinya, aku memesan taksi dan meluncur menuju rumah warisanku untuk menyiapkan penyambutan yang tidak akan pernah mereka lupakan. 9. Tapi sebelum semua itu, ada satu insiden lagi sehari sebelumnya yang membuat aku benar-benar yakin dengan keputusanku. Sore itu, Nadia masuk ke kamarku tanpa mengetuk. Ia membawa ponselnya, dan di layarnya terpampang foto rumah warisanku. "Mbak," katanya, sambil duduk di tepi ranjangku tanpa permisi. "Aku sudah cari tahu harga rumah ini di pasaran. 4,5 miliar. Mbak, bayangkan. Uang sebanyak itu di tangan orang seperti Mbak. Kan sayang. Mbak tidak akan tahu cara mengelolanya." Aku menatapnya. "Lalu maksud kamu apa?" "Nadia, maksudku..." Ia tersenyum manis. "Setelah rumah ini jadi milik Mas Reza, aku sudah minta bagianku. Aku mau buka butik. Ibu setuju? Jadi, Mbak, tanda tangani saja surat itu besok, ya. Anggap saja ini balas budi, Mbak. Karena keluarga kami sudah mau menerima anak petani sepertimu jadi bagian keluarga." Kata-kata itu diucapkan dengan begitu ringan, seolah ia sedang membicarakan cuaca. Seolah merampas warisan ayahku adalah hal yang wajar, dan aku seharusnya berterima kasih. Aku tidak menjawab, aku hanya tersenyum tipis. Di dalam hati, aku menambahkan namanya ke dalam daftar. Nadia juga tahu, Nadia juga terlibat. 10. Malam itu, aku hampir tidak tidur. Bukan karena takut, melainkan karena aku terus memikirkan ayahku. Aku membayangkan bagaimana beliau, petani sederhana yang seumur hidup, tidak pernah menyakiti siapapun. Menyimpan rumah mewah itu bukan untuk dirinya, melainkan untukku. Aku membayangkan betapa hancurnya hati beliau jika mengetahui bahwa keluarga suamiku ingin merampas peninggalan terakhirnya, bahkan rela menjebloskan putrinya ke penjara. Aku mengambil ponselku dan menatap foto lama. Foto ayahku berdiri di tengah sawah, mengenakan caping bambu tuanya, tersenyum lebar ke arah kamera. "Ayah," bisikku pelan, "Kirana tidak akan membiarkan mereka menang. Bukan karena Kirana ingin balas dendam, tapi karena Kirana tidak akan membiarkan kebaikan ayah diinjak oleh orang-orang serakah itu." Air mata jatuh menetes di pipiku. Tapi kali ini bukan air mata kelemahan, melainkan air mata seseorang yang sudah selesai dengan rasa takutnya. Aku menghapus air mata itu, lalu kembali membuka laptopku. Aku memeriksa setiap dokumen sekali lagi, memastikan tidak ada satu celah pun yang tertinggal. Sebagai notaris, aku tahu bahwa dalam sebuah perkara, satu kesalahan kecil bisa menghancurkan seluruh kasus. Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Menjelang subuh, semuanya sudah siap. Rencana itu sempurna. Yang tersisa hanya menunggu mereka masuk ke dalam perangkap yang mereka kira mereka sendiri yang membuatnya. 11. Matahari mulai condong ke barat ketika aku tiba di depan rumah warisan itu. Rumah megah bernilai 4 miliar dengan pilar-pilar tinggi dan halaman berlapis batu alam. Aku melangkah masuk. Kesejukan dan kemewahannya begitu berbeda dari kehidupan yang kujalani sebagai pelayan selama 3 tahun. Tapi aku tidak datang untuk menikmati kemewahan. Aku datang untuk menutup sebuah babak. Pak Danu sudah menunggu di dalam bersama 2 orang rekannya. Dan aku juga sudah menghubungi pihak kepolisian yang berjaga tak jauh dari sana.
Semua sudah di posisi masing-masing. Aku duduk di sofa besar di tengah ruang tamu utama. Aku menyilangkan kaki dan menatap lurus ke arah pintu. Menunggu. Tepat pukul 4:30 sore, suara deru mesin mobil terdengar di halaman. Pintu kendaraan dibanting dengan keras. Aku tidak beranjak. Aku tetap duduk tenang. Pintu utama didorong dengan kuat dari luar hingga membentur dinding. Bu Warsih melangkah masuk lebih dulu, dengan dada membusung dan dagu terangkat tinggi. Di belakangnya, Reza menyusul dengan senyum puas. Matanya berbinar melihat kemewahan ruangan. Bu Warsih menyeret 2 koper besar dan melemparnya ke lantai marmer, hingga menimbulkan bunyi keras. Ia berkacak pinggang, menatapku yang duduk santai di sofa dengan pandangan penuh penghinaan. Mulai malam ini, aku yang tinggal di sini, teriaknya. Suaranya melengking memenuhi ruangan. Kamu, dasar anak petani. Tidur di luar atau angkat kaki sekarang juga. Rumah ini sudah menjadi hak milik kami sepenuhnya. Reza melangkah maju, berdiri di samping ibunya sambil melipat tangan. Benar kata ibu, katanya dengan nada menantang. Kamu sudah menandatangani surat penyerahan sepenuhnya tadi siang, tanpa membacanya. Dan, asal kamu tahu, sebentar lagi polisi akan datang mencarimu. Kami sudah menyembunyikan barang terlarang di dalam tasmu. Bersiaplah membusuk di penjara. Sementara aku dan ibu menikmati seluruh warisan ayahmu. Mereka melipat tangan, menunggu reaksiku. Menunggu aku menangis, memohon, atau bersujud di kaki mereka, persis seperti yang mereka harapkan. Namun, yang terjadi berikutnya membuat aliran darah di tubuh mereka seakan membeku. Aku tidak menangis, wajahku tidak menunjukkan setitik pun rasa takut. Aku perlahan bangkit dari sofa, dan aku tersenyum. Selamat datang di rumahku, kataku. Suaraku tenang dan jernih. Silakan duduk, kita perlu bicara soal kertas. Bu Warsih terkejut mendengar nadaku yang sama sekali tidak gentar. Apa maksudmu? Rumah ini sudah jadi milik kami. Kamu sendiri yang tanda tangan, benarkah? Aku memiringkan kepala. Apa ibu yakin sudah membaca apa yang kalian suruh aku tanda tangani? Dari sudut ruangan, Pak Danu melangkah keluar, mengenakan jas rapi, membawa sebuah map di tangannya. Wajah Reza langsung berubah pucat. Perkenalkan, kataku. Ini Pak Danu, pengacaraku. Dan sebelum kita lanjut, ada satu hal yang selama ini tidak kalian ketahui tentangku. Aku menatap mereka satu persatu. Aku bukan sekedar anak petani. Aku seorang notaris. Sudah 8 tahun. Aku menghabiskan hidupku membaca surat-surat seperti yang Reza sodorkan padaku semalam. Ruangan hening. Senyum di wajah Bu Warsih mulai membeku. Reza, kataku, menatap suamiku. Surat yang kamu sodorkan padaku itu bukan surat izin renovasi, kan? Itu akta hibah. Kamu ingin aku mengalihkan rumah ini kepadamu, lalu menjualnya untuk melunasi utangmu pada rentenir. Aku benar. Reza tergagap. Kamu, dari mana kamu? Dan ibu? Aku beralih pada Bu Warsih. Ibu berencana menaruh barang terlarang di tasku, lalu melaporkanku ke polisi, supaya aku masuk penjara dan rumah ini otomatis jatuh ke tangan anak ibu. Betul begitu. Wajah Bu Warsih berubah putih pucat. Bohong. Kamu tidak punya bukti apa-apa. Aku mengeluarkan ponselku dan aku memutar rekaman itu. Suara Bu Warsih sendiri menggema di ruangan megah itu. Malam ini kita pindah. Kita jual rumah itu untuk melunasi utangmu. Kalau dia melawan, kita jalankan rencana barang terlarang itu. Setiap kata dari mulut mereka sendiri terputar dengan jelas, memantul di dinding marmer. Wajah Bu Warsih dan Reza berubah abu-abu. Nadia, yang baru saja tiba dan berdiri di ambang pintu, langsung mundur beberapa langkah, menyadari sesuatu telah runtuh. Sekarang, kataku, mengangguk pada Pak Danu. Mari kita bicara soal surat yang kamu suruh aku tanda tangani. Pak Danu membuka mapnya. Map yang kalian bawa ini, katanya. Mengangkat map milik Reza. Isinya memang akta hibah yang kalian siapkan. Tapi kertas yang ditandatangani Nyonya Kirana tadi siang, bukan kertas ini. Reza membuka mapnya dengan tangan gemetar. Wajahnya
seketika hancur. Kertas yang ia pegang. Kertas yang ia kira telah menyerahkan rumah itu kepadanya. Isinya sama sekali berbeda. Itu adalah surat pernyataan. Jelas Pak Danu dengan tenang. Yang ditandatangani Reza. Mengakui bahwa ia telah berupaya mengalihkan hak milik istrinya secara melawan hukum. Sebuah pengakuan tertulis, dikombinasikan dengan rekaman tadi. Ini sudah lebih dari cukup untuk membawa kalian bertiga ke pengadilan atas tuduhan percobaan penipuan, pemalsuan dokumen, dan konspirasi fitnah. Aku menukar map itu saat aku pura-pura ke kamar mandi. Reza menandatangani pengakuan atas kejahatannya sendiri, tanpa pernah menyadarinya. Bu Warsih terhuyung. Tidak mungkin. Tepat pada saat itu, pintu terbuka. Beberapa petugas kepolisian masuk. Rupanya, mereka sudah berada di luar sejak tadi, mendengarkan seluruh percakapan melalui Pak Danu. "Selamat sore," kata petugas yang memimpin. "Kami sudah mendengar dan merekam semuanya. Ada dugaan kuat percobaan penipuan dan rencana penjebakan dengan barang terlarang. Kalian bertiga harus ikut kami untuk diperiksa." Reza mendadak jatuh berlutut. "Tidak. Tunggu, Pakistan. Ini semua ide ibu saya. Dia yang menyuruh saya. Dia yang punya rencana barang terlarang itu. Saya cuma disuruh, saya korban." Aku menatap suamiku yang berlutut itu, dan hatiku terasa dingin sepenuhnya. Inilah pria yang dulu berjanji akan menjagaku. Kini ia menjual ibunya sendiri hanya untuk menyelamatkan diri. Mendengar tuduhan dari mulut anaknya sendiri, mata Bu Warsih terbelalak. "Reza, berani-beraninya kamu. Kamu yang berutang ratusan juta pada rentenir. Kamu yang paling ingin harta ini. Pak Polisi, jangan percaya pada anak pembohong ini. Dia yang merencanakan semuanya." "Ibu diam," balas Reza. Tidak mau kalah. Ibu yang selalu bilang, rencana ini sempurna. Ibu yang paling serakah. Dua orang yang beberapa menit lalu begitu angkuh, kini saling menuding, saling menjatuhkan. Di hadapan polisi dan pengacara. Kesombongan dan harga diri mereka rata dengan tanah. Nadia mencoba menyelinap keluar, tapi seorang petugas menghadangnya. "Anda juga, Nona. Suara Anda ikut terekam dalam percakapan rencana penjebakan." Aku berdiri diam, menyaksikan kehancuran keluarga yang selama 3 tahun menyiksaku. Aku tidak berniat menghentikan pertengkaran mereka. Aku membiarkan mereka mempermalukan diri sendiri di hadapan pihak berwenang. Tidak ada drama yang lebih memuaskan daripada melihat dua orang yang saling menyakiti, akhirnya saling menghancurkan. Ketika para petugas mulai menggiring mereka keluar, Bu Warsih tiba-tiba menjatuhkan dirinya ke lantai. Ia merangkak ke arahku, meraih ujung bajuku, dan menangis terseduh. Kirana. Tolong ibu, mohon, cabut laporan ini. Ibu minta maaf atas semua kesalahan ibu selama ini. Kamu wanita yang baik hati. Tolong ampuni ibu. Ibu berjanji akan jadi pelayanmu seumur hidup. Asal kamu lepaskan ibu malam ini. Aku menunduk menatap wanita yang dulu menyuruhku makan di lantai dekat tempat sampah. Wanita yang menghina ayahku karena bau lumpur dan sawah. Tidak ada setitik pun rasa benci di hatiku. Tapi juga tidak ada belas kasihan yang membutakan. Aku melepaskan cengkeraman tangannya dari bajuku dengan lembut namun tegas. "Bu," kataku pelan. "Selama 3 tahun, saya memohon satu hal saja dari ibu. Bukan harta, bukan warisan. Hanya diperlakukan sebagai manusia, sebagai menantu, bukan babu." Ibu tidak pernah memberikannya. Aku berdiri tegak. Saya tidak akan menjadi seperti ibu. Saya tidak akan membalas kekejaman dengan kekejaman. Tapi saya juga tidak akan berpura-pura ini tidak pernah terjadi. Biarkan hukum yang bicara. Itu bukan dendam saya, itu keadilan. Aku menepis pelan, dan para petugas menarik Bu Warsih untuk berdiri. Lalu aku berjalan mendekati Reza, yang masih terengah menahan malu di lantai. Pak Danu menyerahkan selembar kertas terakhir kepadaku. Aku berjongkok di hadapan mantan suamiku. Aku menyodorkan kertas itu tepat di depan wajahnya. "Ini surat cerai," kataku. "Sudah kusiapkan jauh-jauh hari, dan sudah disahkan pengadilan agama, karena bukti kejahatan yang begitu kuat. Malam ini juga, hubungan kita
selesai. Kamu bukan lagi suamiku, dan aku bukan lagi istrimu. Kembalilah pada kehidupan yang kamu bangun sendiri, dan jangan pernah lagi menyebut namaku. Reza menatap kertas itu dengan mata kosong. Ia tidak berkata apa-apa. Tidak ada lagi yang bisa ia katakan. Para petugas menggiring mereka bertiga keluar, menuju mobil tahanan yang menunggu. Aku memegang gagang pintu kayu jati rumahku. Aku menatap punggung mantan suami dan mertuaku untuk terakhir kalinya. Lalu aku menutup pintu itu perlahan, dengan suara yang menandai berakhirnya penderitaanku selama 3 tahun. Waktu terus bergulir, membawa perubahan besar bagi semua orang yang terlibat dalam malam pembalasan itu. Badai telah benar-benar berlalu, menyisakan ketenangan yang selama 3 tahun hilang dari hidupku. Proses hukum berjalan cukup panjang, tapi bukti yang kumiliki begitu kuat, sehingga hasilnya tidak pernah diragukan. Rekaman suara, akta hibah palsu, surat pengakuan Reza, dan kesaksian Pak Danu. Semuanya berbicara dengan jelas. Reza dinyatakan bersalah atas percobaan penipuan dan pemalsuan dokumen. Utangnya pada rentenir yang selama ini ia sembunyikan akhirnya terungkap dan menjeratnya semakin dalam. Ia dijatuhi hukuman penjara beberapa tahun. Bu Warsi dan Nadia terbukti terlibat dalam rencana penjebakan dengan barang terlarang dan konspirasi fitnah. Mereka juga menerima hukuman yang setimpal. Aku tidak menghadiri persidangan terakhir mereka. Aku merasa tidak perlu. Bagiku, babak itu sudah selesai. Kabar tentang kehidupan mereka di dalam penjara sampai juga ke telingaku. Meski aku tidak pernah memintanya. Bu Warsi, yang dulu tidak pernah mau menyentuh pekerjaan rumah dan selalu memerintahku layaknya pelayan, kini menjalani hari-harinya di sel yang lembab. Setiap pagi ia dibangunkan paksa dan disuruh membersihkan tempat-tempat paling kotor. Ia harus menyikat lantai dengan tangannya sendiri, persis seperti yang dulu ia perintahkan padaku. Karma datang menjemputnya dengan cara yang paling pahit. Setiap hinaan, setiap pekerjaan berat yang ia bebankan pada menantunya yang tidak bersalah, kini berbalik menghantam dirinya sendiri. Dan tidak ada satupun kerabat kaya yang dulu ia banggakan datang menjenguknya. Ia ditinggalkan sendirian dalam penyesalan yang terlambat. Nasib Reza tidak lebih baik. Kabar bahwa ia mengkhianati istrinya sendiri dengan cara yang begitu pengecut menyebar cepat. Pria yang menyakiti istrinya demi keserakahan tidak pernah dihormati dimanapun. Ia yang dulu selalu tampil rapi dan angkuh, berubah menjadi bayangan dari dirinya yang dulu. Meratapi kebodohannya, melepaskan satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya demi utang dan keserakahan yang tidak berujung. Sementara itu, hidupku justru mulai bersinar. Aku membuktikan satu hal yang selalu diajarkan ayahku. Derajat seseorang tidak diukur dari pekerjaan orang tuanya, melainkan dari kejujuran, ketangguhan, dan kebaikan hati yang ia miliki. Setelah semuanya selesai, aku tidak ingin tinggal sendirian di rumah mewah sebesar itu. Rumah warisan ayah terasa terlalu sepi jika hanya kutempati seorang diri. Maka aku mengambil sebuah keputusan. Dengan bantuan Pak Danu, aku merenovasi sebagian besar rumah itu dan mengubahnya menjadi sebuah rumah singgah bagi anak-anak yatim. Rumah yang dulu diincar oleh keserakahan, kini kupenuhi dengan tawa. Aku memberinya nama sesuai nama almarhum ayahku. Rumah yang dulu ia terima karena kebaikan hatinya menolong orang asing, kini kembali menjadi tempat kebaikan itu tumbuh. Suara pertengkaran dan hinaan yang seharusnya menggema di ruangan-ruangan itu, jika saja rencana Bu Warsi berhasil, kini tergantikan oleh suara tawa riang anak-anak. Aku menyediakan tempat tinggal, makanan bergizi, pendidikan, dan kasih sayang bagi mereka yang kehilangan orang tua. Suatu sore, seorang anak perempuan kecil menghampiriku sambil memeluk pinggangku. "Terima kasih banyak, Kak," katanya dengan mata berbinar. "Tempat ini nyaman sekali. Aku bisa sekolah setiap hari dan tidak ada yang membentakku di sini." Aku mengusap kepalanya dengan lembut. "Sama-sama. Sayang, rumah ini milik kalian juga. Belajarlah yang rajin. Jadilah orang yang jujur dan ingat satu hal, jangan pernah merendahkan orang lain, apapun pekerjaan mereka, karena nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh seberapa banyak yang ia punya, tapi oleh seberapa baik hatinya." Anak itu mengangguk sungguh-sungguh, lalu berlari kembali
bermain dengan teman-temannya. Aku juga tidak melupakan kampung halamanku. Aku kembali mengurus tanah dan sawah peninggalan ayah. Aku tidak pernah malu menyentuh lumpur. Karena dari lumpur itulah, ayahku membesarkanku dengan penuh cinta. Dengan keahlian dan modal yang kumiliki, aku membantu para petani di desa mengembangkan cara bertani yang lebih baik. Aku membeli hasil panen mereka dengan harga yang layak dan menyediakan bantuan bagi yang membutuhkan. Perlahan, aku dikenal bukan hanya sebagai pewaris, melainkan sebagai seseorang yang menghormati dari mana ia berasal. Pada suatu sore yang cerah, aku berdiri di tengah hamparan sawah yang menguning, siap dipanen. Angin sepoi-sepoi meniup ujung hijabku. Di kepalaku terpasang sebuah caping bambu tua peninggalan ayahku. Kaping yang dulu selalu dihina dan direndahkan oleh ibu mertuaku sebagai simbol kemiskinan. Aku menyentuh ujung caping itu dengan bangga. Aku menarik napas panjang, menghirup aroma segar padi dan tanah yang begitu kurindukan. Aku belajar banyak hal dari semua yang terjadi. Aku belajar bahwa harga diri bukan tentang menang atau kalah. Harga diri adalah tentang tidak kehilangan diri sendiri. Bahkan ketika seluruh dunia berusaha menginjakmu. Aku belajar bahwa kesabaran memang sebuah kekuatan. Tapi kesabaran bukan berarti membiarkan kezaliman terus terjadi. Sabar yang sejati tahu kapan harus diam dan kapan harus berdiri. Dan aku belajar bahwa keadilan datang bukan dari dendam, melainkan dari keberanian untuk berhenti menerima yang salah. Di luar sana, ada banyak perempuan yang mungkin sedang merasakan apa yang dulu kurasakan. Diperlakukan seolah tidak berharga di rumah yang seharusnya menjadi tempat mereka dicintai. Dibungkam dengan kata-kata seperti, sabar itu ibadah, atau menantu harus tahu diri. Padahal yang mereka alami bukanlah ujian kesabaran, melainkan ketidakadilan. Jika kalian salah satu dari mereka, aku ingin kalian mengingat satu hal. Menghormati keluarga bukan berarti menghancurkan diri sendiri. Membela martabatmu bukanlah dosa, dan tidak ada satupun tradisi atau ajaran yang benar-benar suci yang mengharuskanmu diinjak-injak atas nama keluarga. Ada juga banyak suami di luar sana, seperti Reza, yang memilih diam saat istrinya disakiti. Mengira diam adalah cara menghindari masalah. Padahal diam di saat seperti itu adalah bentuk pengkhianatan yang paling menyakitkan. Dan ada pula para ibu mertua yang mata karena takut kehilangan anak laki-lakinya, atau karena keserakahan, memperlakukan menantu sebagai musuh. Mereka lupa bahwa kebaikan yang mereka tabur atau kekejaman yang mereka semai, suatu hari akan mereka tuai sendiri. Aku menatap jauh ke arah cakrawala yang memancarkan cahaya keemasan menjelang senja. Aku tersenyum. Bukan senyum kemenangan atas kehancuran orang lain, melainkan senyum seseorang yang akhirnya menemukan kembali dirinya sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa memilih untuk terus diam dan menerima, atau memilih untuk berdiri dan menuntut martabat kita kembali dengan cara yang benar. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian pernah berada di posisi seperti ini atau mengenal seseorang yang mengalaminya, ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menjadi kekuatan bagi orang lain yang sedang berjuang. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Huawei, jangan tempel ke engine. Voice, satu suara perempuan Indonesia dewasa. Tenang. Saran engine. Speed equals 1. Zero pitch equals 0. Language equals Indonesian. Jika engine mendukung, global emotion. B1 sampai B3, tenang sedih. B4, tegang menanjak. B5, tegas dingin. B6, hangat atur manual. Body tanpa tag. Steep below this line. Villa seharga 8 miliar rupiah itu milik mertua saya. Tapi di dalamnya tidak ada satu kamar pun untuk saya. Mereka menyiapkan gudang sempit di samping toilet, lalu menyuruh saya tidur di sana. Malam itu, saya menyeret koper keluar dari gerbang tinggi villa itu. Dan keesokan paginya, ponsel saya menyala dengan 99 panggilan tak terjawab dari ibu mertua. Bukan karena beliau menyayangi saya, tapi karena tanda tangan saya ada di tempat yang sangat mereka butuhkan. Halo, sahabat.
Selamat datang kembali di kanal kita. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Kisah ini terinspirasi dari banyak cerita nyata. Namun, nama dan tempat sudah diubah. Jika kalian pernah merasa dianggap tidak ada di rumah sendiri, mungkin kalian akan mengerti perasaan saya malam itu. Nama saya Anindya Maharani. Usia saya 34 tahun. Dulu saya bekerja sebagai staf keuangan senior di sebuah kantor akuntan. Saya berhenti setelah melahirkan anak saya, Kayla, yang kini berusia 3 tahun. Saya pikir mengurus rumah dan membantu usaha keluarga suami adalah pilihan yang baik. Saya tidak tahu keputusan itu yang nanti hampir menyeret saya ke jurang. Suami saya bernama Reza, 38 tahun. Ia manajer operasional di perusahaan keluarganya. Perusahaan itu bergerak di bidang konstruksi dan pasokan material. Dulu kami tinggal di rumah kontrakan sederhana di Bintaro. Hidup kami pas-pasan, tapi tenang. Saya masih ingat sore-sore ketika Reza pulang dengan baju penuh debu, lalu menggendong Kayla sambil tertawa. Waktu itu, saya percaya lelaki ini akan selalu berdiri di samping saya. Ibu mertua saya, Bu Sutina, adalah pemegang kendali sebenarnya di keluarga itu. Usianya 61 tahun. Beliau selalu berkata, bisnis harus ada tangan perempuan yang mengatur. Jadi semua hal beliau ingin ikut campur. Tanda tangan kontrak, urusan dengan mitra, sampai pembukuan. Tidak ada satu lembar dokumen pun yang lolos tanpa sepengetahuannya. Adik ipar saya, Dita, berusia 29 tahun. Baru lulus kuliah, Bu Sutina mendorongnya untuk mengurus hubungan luar, bertemu klien, menghadiri jamuan makan, belajar bernegosiasi. Dita pandai tampil. Senyumnya manis di depan orang, tapi matanya selalu menghitung. Sejak awal, saya merasa Dita memandang saya seperti memandang pembantu yang kebetulan punya marga keluarga. Saya tidak pernah menyangka latar belakang saya sebagai orang keuangan justru membuat saya berbahaya di mata mereka. Dan saya juga tidak menyangka ketelitian saya yang dulu dipuji suatu hari akan menjadi satu-satunya hal yang menyelamatkan saya. Setahun yang lalu, perusahaan keluarga suami saya berubah total. Dari bisnis kecil-kecilan, mereka tiba-tiba menanjak dengan cepat. Awal tahun itu, beberapa kontrak besar berhasil ditandatangani. Arus kas masuk deras. Keuntungan melonjak. Setiap kali truk material baru tiba di gudang, Bu Sutina akan berdiri di tengah halaman dengan tangan di pinggang. Beliau berbicara seperti sedang berpidato. Kalau bukan ibu yang pegang kendali, mana mungkin keluarga ini bisa seperti sekarang. Kalimat itu beliau ucapkan begitu sering hingga saya hafal. Awalnya saya hanya tersenyum. Saya pikir beliau sudah tua dan senang diakui. Tapi semakin lama, saya merasa kalimat itu bukan lagi kebanggaan. Itu adalah cara untuk mengingatkan semua orang. Semuanya milik beliau. Jasa milik beliau. Keputusan milik beliau. Dan orang seperti saya hanya boleh diam dan bekerja. Sejak perusahaan makmur, keluarga itu berubah dengan cepat. Makan malam kini dilengkapi anggur impor dan hidangan mahal. Dita mulai membeli tas bermerek. Reza semakin sibuk. Ponsel selalu menempel di tangannya. Dan saya tetap di belakang, mengurus rumah, menjaga Kayla. Sesekali diminta memeriksa dokumen kecil, karena saya teliti dan tanda tangan saya rapi. Disinilah semuanya bermula. Suatu sore, Reza pulang membawa setumpuk berkas. Katanya, surat konfirmasi serah terima barang. Sayang, tolong tanda tangan di sini. Cuma formalitas, biar lengkap. Saya membuka satu lembar, mencoba membaca. Reza langsung menutupnya dengan tangan. Tidak usah dibaca. Ini urusan perusahaan. Tanda tangan saja. Saya ragu sebentar. Lalu, saya menurut karena waktu itu saya percaya ini untuk keluarga. Apa salahnya membantu suami sendiri? Beberapa minggu kemudian, Bu Sutina memanggil saya. Beliau menyodorkan map lain. Amin. Ini lampiran proposal. Tanda tangan di kolom bawah ya. Saya bertanya. Ini dokumen apa? Bu. Beliau menatap saya dengan tajam. Sejak kapan menantu banyak tanya soal urusan kantor? Sudah. Tanda tangan saja. Suara beliau dingin. Dan saya, yang masih ingin dianggap bagian dari keluarga, kembali menurut. Saya tidak tahu.
setiap goresan pena saya hari itu sedang dijahit menjadi jerat untuk diri saya sendiri. Saat itu perusahaan sedang meroket, tapi saya mulai melihat keanehan. Beberapa kali, pintu ruang kerja Reza tertutup rapat. Di dalam ada Bu Sutina, Dita, dan beberapa orang yang tidak saya kenal. Mereka berbicara berbisik-bisik. Setiap kali saya lewat membawa minuman, mereka langsung berhenti, lalu menatap saya sampai saya pergi. Suatu malam, saya mengantar teh ke ruang kerja Reza. Pintunya sedikit terbuka, dan saat hendak mengetuk, saya mendengar suara Bu Sutinah yang sangat jelas. Menantu yang terlalu mengerti soal angka itu merepotkan. Suatu hari nanti, kita harus waspada padanya. Saya membeku. Tangan saya gemetar hingga nyaris menjatuhkan cangkir. Dari dalam, terdengar suara Dita menyahut sambil tertawa kecil. Ibu, tenang saja. Dia kan tidak pegang apa-apa, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Lalu, suara Reza, pelan dan ragu. Kasihan dia, Bu. Tapi suaranya langsung ditepis. Kasihan apa? Soal uang harus jelas, baru keluarga bisa tenang. Saya mundur selangkah. Saya tidak jadi masuk. Saya berbalik dan pergi. Di kepala saya hanya ada satu pertanyaan. Jika saya keluarga, mengapa harus diwaspadai? Jika saya istri dari putranya, mengapa saya dianggap ancaman? Malam itu, saya tidak bisa tidur. Saya mencoba menenangkan diri. Mungkin beliau sedang emosi soal bisnis. Mungkin beliau hanya takut soal harta. Saya berjanji pada diri sendiri. Saya tidak akan menuntut, tidak akan meminta, tidak akan bertanya. Saya akan hidup dengan baik, menjalankan kewajiban saya, dan mereka pasti akan tenang. Saya salah. Semakin saya diam, semakin mereka menganggapnya wajar. Semakin saya sabar, semakin mereka berani menekan. Ada orang yang tidak akan lebih menyayangimu karena kamu baik. Mereka justru semakin menindas karena kamu mudah ditindas. Tapi waktu itu, saya belum mengerti hal itu. Saya masih memelihara keyakinan naif bahwa selama saya tidak menuntut, semuanya akan baik-baik saja. Suatu malam, Bu Sutinah mengumpulkan seluruh keluarga ke ruang tamu. Beliau duduk tegak di sofa. Di hadapannya, ada setumpuk dokumen terjilid rapi. Dita duduk di sampingnya seperti sekretaris pribadi. Reza bersandar di dinding, memegang ponsel. Tapi tatapannya menghindar. Begitu saya keluar, Bu Sutinah langsung bicara. Suaranya seperti proklamasi. Kita sudah putuskan untuk membeli villa. 8 miliar. Tahun ini keluarga kita panen besar. Seluruh ruangan bersorak. Telepon berdering. Satu sama lain. Ucapan selamat masuk bertubi-tubi. Saya ikut senang. Senang untuk keluarga. Senang untuk suami saya. Tapi kegembiraan itu hanya sesaat. Bu Sutinah menatap saya lurus, tanpa basa-basi. Uang ini hasil kerja keras Ibu dan Dita. Ibu katakan di awal, biar nanti tidak ada yang bertanya-tanya. Lalu beliau menoleh ke Dita dan tersenyum puas. Saya tertegun. Saya tidak mempertanyakan siapa yang berjasa. Saya hanya sakit dengan cara beliau bicara. Cara beliau sengaja menghapus saya dari gambar keluarga. Saya menatap Reza, menunggu penjelasan. Ia hanya bergumam. Ibu bicara begitu biar jelas saja. Jelas untuk siapa? Saya membatin. Jelas. Agar saya tahu di mana posisi saya di dunia ini. Insiden pertama datang di hari mereka melihat rumah. Villa itu berada di kompleks tenang di Pondok Indah. Gerbangnya tinggi, jalannya lebar. Begitu masuk, Dita berlari ke seluruh penjuru. Matanya berbinar seperti anak kecil yang dapat mainan. Ia menunjuk lantai 2. Kamar utama punya Dita ya. Dita kan anak perempuan, lebih dekat dengan ibu. Bu Sutinah mengangguk tanpa bertanya pada siapapun. Reza tersenyum canggung. Dan saya berdiri di tangga, menggenggam tali tas saya. Saya menunggu seseorang menyebut kamar untuk saya dan Reza. Tapi tidak ada. Bu Sutinah membagi semuanya dengan rinci. Kamar beliau, kamar Dita, ruang tamu, ruang kerja, ruang ibadah. Seolah dalam daftar itu, kami adalah item yang tidak ada. Malamnya, saya bertanya pada Reza dengan sangat lembut. Kita di kamar mana? Mas, ia sibuk dengan ponselnya. Nanti saja dipikirkan. Ini kan baru lihat rumah.
Saya mendengarnya, dan hati saya mencelos. Insiden kedua terjadi saat penandatanganan akta jual beli. Bu Sutinah membawa dokumen-dokumen itu ke rumah untuk disimpan. Tanpa sengaja, mata saya melirik sampul berkasnya. Saya terkejut. Nama pemilik yang tertera hanya satu, Hajah Sutinah. Tidak ada nama Reza, tidak ada nama Dita. Tentu saja, tidak ada nama saya. Saya bertanya ragu, kenapa sertifikatnya atas nama ibu sendiri? Beliau menjawab singkat, tanpa mengangkat kepala. Atas nama ibu lebih mudah. Harta di rumah ini milik ibu. Dita yang duduk di sebelahnya menambahkan kalimat yang menusuk. Kakak, kenapa bertanya? Atas nama siapapun, ini tetap rumah kita. Lagi pula, kakak kan tidak ada kontribusi apa-apa. Saya menoleh ke Reza. Ia menghindari tatapan saya, lalu berbisik. Sayang, jangan buat ibu tidak nyaman. Saya terdiam. Saya, istrinya, saya berhak tahu di mana saya berdiri. Tapi malam itu tidak ada yang menjawab. Insiden ketiga adalah hari pindahan. Kerabat datang membantu. Tawa dan obrolan terdengar riuh. Saya dan Reza juga punya barang. Tapi ketika saya membawa koper dan kardus ke lantai 2, Dita menghentikan saya. Barang kakak, taruh di belakang saja. Jangan dibawa ke sini. Saya bertanya, di belakang itu di mana? Ia mengangkat bahu. Di area gudang. Tinggal sementara di sana saja. Saya menoleh ke Bu Sutinah, berharap beliau menengahi. Tapi beliau malah berkata dengan lantang, di depan beberapa kerabat. Bisa tinggal ya tinggal. Kalau tidak bisa, tahu diri saja. Kalimat itu seperti hantaman palu. Telinga saya berdengung. Beberapa kerabat menatap saya. Ada yang menunduk. Ada yang pura-pura tidak mendengar. Reza berdiri di samping saya. Tangannya mengepal, tapi tetap tidak mengucapkan sepatah kata pun. Insiden keempat datang malam itu, sekitar pukul 10. Bu Sutinah memanggil saya ke koridor. Beliau hanya menunjuk ke belakang rumah dengan dagunya. Kamar kalian di belakang. Mendengar kata kamar, secercah harapan masih tersisa. Saya pikir mungkin hanya sementara. Reza berjalan di belakang saya. Tapi Dita ikut, seolah menonton pertunjukan. Semakin jauh ke belakang, cahaya semakin redup. Koridornya panjang dan sunyi, lantainya dingin. Beliau berhenti di depan pintu kecil yang jauh lebih tua dari pintu lainnya. Beliau membukanya, dan bau apak serta aroma pembersih toilet langsung menyengat. Saya terpaku. Yang disebut kamar itu sebenarnya gudang sementara, persis di sebelah toilet umum untuk pekerja. Di dalamnya ada kardus, rak besi berdebu, dinding menguning bernoda, langit-langitnya rendah. Lampu neon berkedip-kedip. Tidak ada jendela, tidak ada ventilasi. Ruang sempit dan dingin, seperti tempat untuk mengurung seseorang agar tidak terlihat. Saya menoleh ke Reza, berharap ia berkata sesuatu. Biar Mas rapikan dulu, atau besok kita cari solusi. Tapi ia menunduk, pandangannya kosong. Tangannya menggenggam ponsel erat, seperti pelarian. Keheningannya saat itu bukan lagi soal kesabaran. Itu adalah kepengecutan. Pengecut sampai membuat saya sakit. Dita bersandar di pintu, tertawa kecil. Tawa sinis yang terasa seperti tusukan jarum. Kakak kan sudah biasa hidup susah. Tinggal sementara di sini juga tidak apa-apa. Keluarga kita sibuk. Tidak ada waktu meladeni. Lalu ia menatap saya dari atas ke bawah. Seolah sayalah yang menuntut berlebihan. Saya menoleh ke Bu Sutinah, mencoba menjaga suara agar tetap tenang. Rumah sebesar ini. Bu, masa kami tinggal di gudang? Tatapan beliau dingin. Lalu berkata tanpa ragu. Menantu tidak punya hak memilih tempat. Di mana saja ya di situ? Kalau tidak suka, pulang saja ke rumah orang tuamu. Beliau mengatakannya seolah sedang melempar kain lap. Selesai bicara, beliau berbalik dan pergi. Saya berdiri di sana. Saat itu, saya sadar betul. Ini bukan karena kekurangan kamar. Ini disengaja. Sengaja untuk menekan. Sengaja untuk menghina. Sengaja agar saya tahu posisi saya. Dan yang paling menyakitkan, mereka melakukannya tepat di depan suami saya. Dan ia memilih untuk diam. Saya tidak membantah, saya tidak menangis. Bukan karena saya kuat, tapi karena saya tahu berdebat saat itu
hanya akan menjadikan saya pembuat onar. Sementara mereka akan berperan sebagai korban yang dizalimi menantu. Saya sudah cukup lama hidup di keluarga seperti itu untuk memahami bahwa satu ucapan mereka bisa mengubah putih menjadi hitam. Benar menjadi salah. Saya melangkah masuk ke gudang itu. Saya meletakkan tas saya, memandangi lantai yang lembab, noda air di sudut, dan lampu yang berkedip. Saya bertanya pada diri sendiri, apa salah saya hingga harus berada di sini? Saya merawat rumah ini, menjaga nama baiknya, bersabar demi mereka. Dan hasilnya, sebuah gudang di sebelah toilet. Saya menoleh ke Reza sekali lagi. Suara saya tidak lagi bergetar. Menurutmu, ini pantas? Ia masih menghindari tatapan saya. Sudah. Jangan dibesar-besarkan. Ibu sedang lelah. Sabar beberapa hari. Beberapa hari. Saya mendengarnya dan tertawa dalam hati. Tawa tanpa suara. Saya mengerti. Beberapa hari hanyalah cara memperpanjang penderitaan saya. Karena jika saya bisa bertahan hari ini, mereka yakin saya akan bertahan besok. Dita tiba-tiba menyahut. Suaranya kasar. Kakak jangan sok jadi korban. Kalau numpang hidup di rumah ini, ya terima saja. Kakak pikir kakak ini nyonya besar. Kalimat itu adalah tetes terakhir. Saya berdiri diam beberapa detik, tidak bereaksi. Tapi sesuatu di dalam diri saya patah. Bukan harga diri saya, melainkan kepercayaan tipis yang selama ini saya pertahankan. Saya tidak berkata apa-apa lagi. Saya menarik koper saya keluar. Roda koper berderit di lantai marmer. Suaranya terdengar jelas di keheningan malam. Saya melewati koridor panjang, melewati ruang tamu yang luas. Tempat tadi sore masih penuh tawa. Kini hanya menyisakan bau anggur samar dan dinginnya barang mewah tanpa jiwa. Saat melewati tangga, saya bertemu Bu Sutina. Berdiri seolah sudah menunggu. Melihat koper di tangan saya, beliau menyeringai. Benar-benar mau pergi. Saya menjawab singkat, iya. Beliau tertawa sinis. Pergi ya, pergi. Jangan besok-besok kembali sambil menangis. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, saya tidak lagi merasa takut. Saya hanya mengucapkan satu kalimat, sangat pelan. Saya tidak akan menangis. Saya hanya pergi dari tempat yang tidak menganggap saya manusia. Reza berlari menyusul hingga ke pintu. Sayang, tenang dulu. Kita bicara di kamar. Saya menoleh padanya. Saya tidak berteriak. Saya hanya bertanya, kamu mau bicara denganku? Atau kamu ingin aku tetap di sini agar keluargamu tenang? Ia terpaku. Bibirnya bergerak. Tapi tidak ada suara. Keheningannya adalah jawaban yang paling jelas. Saya menarik koper saya dan melangkah keluar dari gerbang villa itu. Angin malam menerpa wajah saya, terasa dingin. Tapi anehnya, hati saya terasa ringan. Seolah baru saja menurunkan beban yang terlalu lama saya pikul. Saya tahu, saya baru saja meninggalkan rumah yang indah. Tapi saya sedang menyelamatkan harga diri saya. Saya sampai di rumah orang tua saya larut malam. Ibu saya, Bu Asih, membuka pintu. Melihat koper di tangan saya, beliau hanya bertanya pelan, ada apa lagi? Nak, saya tidak langsung menjawab. Saya hanya melepaskan koper, lalu duduk terkulai di tepi tempat tidur. Saya pikir setidaknya malam itu akan tenang. Tapi belum lama, ponsel saya bergetar, lalu bergetar lagi, terus menerus. Seolah ada yang menggedor pintu dengan palu. Saya melihat layar, dan terkejut, panggilan tak terjawab dari Bu Sutina. Angkanya terus bertambah. Saya membiarkannya, karena saya tahu jika saya menjawab, saya akan ditarik kembali ke pusaran yang sama, disalahkan, dimarahi, lalu dipaksa untuk tahu diri dan kembali. Keesokan paginya, saat saya membuka mata, layar ponsel menyala lagi. Saya mengambilnya dan jantung saya seolah berhenti. 99 panggilan tak terjawab. Semuanya dari Hajah Sutina. Saya menatap angka itu dengan punggung merinding. Seseorang yang baru kemarin berkata, kalau tidak suka, pulang saja. Seseorang yang tertawa saat saya pergi. Bagaimana mungkin hanya dalam semalam menelpon saya 99 kali. Jika karena marah, beliau tidak akan merendahkan diri. Jika karena gengsi, beliau justru akan diam. Berarti hanya ada satu alasan. Beliau panik.
Pesan masuk bertubi-tubi. Tidak ada lagi nada angkuh seperti semalam. Pulanglah. Kita bicara baik-baik. Kalau ada apa-apa, selesaikan pelan-pelan. Lalu ada lagi. Soal kamar itu hanya salah paham. Jangan dibesar-besarkan. Saya membaca itu dan tertawa getir. Salah paham. Salah paham soal sebuah gudang di sebelah toilet. Salah paham saat seluruh keluarga hanya menonton saya dihina tanpa ada yang membela. Belum sempat berpikir lebih jauh. Ponsel berdering lagi. Kali ini Reza. Suaranya tergesa-gesa, sangat berbeda dari keheningannya semalam. Sayang, angkat teleponnya. Mas, mohon, jangan emosi. Soal kamar itu hanya salah paham. Kita pulang dan bicara. Saya diam sejenak. Suara saya anehnya tenang. Semalam kamu juga ada di sana. Bagian mana yang salah paham? Di seberang. Ia terdiam. Lalu tergagap. Bukan begitu maksudnya. Ibu kan orangnya emosional. Saya memotongnya. Tidak dengan nada tinggi. Jangan bilang berantakan lagi. Berantakan tidak menciptakan sebuah gudang. Berantakan tidak membuat orang memperlakukan suami istri seperti orang asing. Ia menghela napas. Suaranya merendah. Pulanglah. Jangan buat masalah ini jadi besar. Sampai di situ. Hati saya benar-benar dingin. Ternyata yang ia sebut bukan kesedihan saya, bukan perasaan saya yang terluka. Ia takut masalah menjadi besar. Ia takut sesuatu akan terjadi. Saya mulai curiga. Sebuah kecurigaan yang sangat jelas. Kenapa mereka panik secepat ini? Saya meletakkan ponsel. Belum sempat berpikir. Ponsel bergetar lagi. Nomor tidak dikenal. Lalu, nomor tidak dikenal lainnya. Ada panggilan dari telepon kantor. Saya ragu menjawab. Tapi panggilan itu terus datang, seolah pihak di seberang tidak akan tenang sebelum saya mengangkatnya. Tepat saat itu, sebuah pesan muncul dari seseorang yang sudah lama tidak menghubungi saya. Pak Gunawan, akuntan di kantor itu, yang dulu cukup akrab dengan saya saat saya masih sering membantu pembukuan. Pesannya singkat dan rahasia. Bu Anin, sejak ibu pergi, kantor jadi kacau. Pembukuan sedang diperiksa. Saya selesai membaca, dan tangan saya tiba-tiba terasa dingin. Diperiksa. Maksudnya apa? Siapa yang memeriksa? Karena apa? Saya mencoba menelponnya kembali. Ia tidak menjawab. Hanya beberapa detik kemudian, ia mengirim pesan lagi. Saya hanya berani bilang segini. Ibu, hati-hati. Jangan tanda tangan apapun lagi. Saya duduk membatu. Seolah ada tangan tak terlihat yang sedang menyibak tirai di depan mata saya. Saya tiba-tiba teringat bulan-bulan saat perusahaan meroket. Rapat-rapat tertutup di balik pintu. Kalimat waspada pada menantu. Dokumen-dokumen yang pernah diberikan Bu Sutinah untuk saya lihat sekilas. Lalu, selalu ditariknya kembali. Saat-saat mereka meminta saya menandatangani. Katanya, sekedar melengkapi berkas. Tanpa penjelasan rinci. Saya selalu menenangkan diri bahwa saya tidak terlibat, karena saya tidak mengelola uang. Tapi sebagai orang keuangan, saya tahu satu hal. Jika terjadi sesuatu, orang tidak hanya bertanya pada pemegang uang. Mereka juga bertanya pada orang yang menandatangani. Insiden berikutnya, ponsel berdering lagi. Bu Sutinah, saya tidak menjawab. Beliau mengirim pesan, nadanya berbeda. Pulang sekarang juga. Ibu tidak mau banyak bicara. Yang penting, kamu pulang. Saya menatap kata-kata itu. Jantung saya berdebar kencang. Seseorang seperti beliau, yang seumur hidup terbiasa memberi perintah. Sampai mengirim pesan, ibu tidak mau banyak bicara. Artinya, beliau sedang sangat ketakutan. Hingga tidak punya tenaga lagi untuk bersikap angkuh. Menjelang siang, saya menerima telepon dari seorang kenalan Reza di perusahaan. Ia bicara berputar-putar. Tapi saya menangkap ketegangan dalam suaranya. Hari ini, ada tim yang turun melakukan pemeriksaan mendadak. Saya bertanya langsung, tim apa? Ia diam sejenak, lalu menjawab, tim dari kantor pajak. Mereka sudah di ruang keuangan sejak pagi. Sampai sekarang, belum keluar. Saya mendengarnya, dan punggung saya merinding. Pemeriksaan pajak mendadak bukan hal sepele. Dan itu terjadi tepat setelah malam saya meninggalkan villa. Tentu saja, bukan karena saya pergi, maka tim pajak datang. Tapi cara keluarga itu panik menelpon saya.
menunjukkan satu hal. Mereka takut saya lepas kendali, takut saya tidak berada dalam jangkauan mereka. Saya mulai merangkai semuanya seperti menyusun puzzle. Villa 8 miliar atas nama Bu Sutinah seorang. Saya disingkirkan di hari pertama pindahan, ke tempat paling tersembunyi. Kalimat waspada pada menantu. Dan sekarang, pemeriksaan pajak. Setiap kepingan menyatu dan membuat saya bergidik. Saya bukan hanya menantu yang disingkirkan. Saya juga sebuah mata rantai yang sangat mereka butuhkan untuk tetap terkendali. Bukan karena kasih sayang, tapi karena mereka takut saya lepas dari posisi di mana saya bisa dimanfaatkan saat dibutuhkan. Saya tidak bisa lagi duduk diam. Saya memang bukan orang yang suka ikut campur urusan bisnis. Tapi jika saya terus diam, bisa jadi saya akan dijadikan kambing hitam tanpa saya sadari. Saya berkata pada diri sendiri, jika saya tidak melakukan kesalahan, saya tidak perlu takut. Tapi saya juga tidak bisa naif dan percaya orang akan memperlakukan saya dengan adil secara otomatis. Pagi itu, saya mengenakan pakaian sederhana, topi dan masker. Lalu naik ojek online menuju kantor keluarga suami saya. Saya tidak memberitahu siapapun, tidak menelpon Reza. Saya hanya ingin melihat langsung bagaimana situasinya. Semakin dekat ke lokasi, hati saya semakin berat. Kantor yang biasanya ramai dengan suara truk dan karyawan. Hari itu suasananya sangat berbeda. Satpam berdiri lebih tegap. Wajahnya tegang. Beberapa karyawan yang bergerombol di sudut halaman langsung terdiam saat melihat saya masuk. Saya melangkah melewati lobi. Pintu ruang keuangan tertutup rapat. Gordonnya ditutup. Di depan pintu ada 2 orang asing berpenampilan rapi, memegang map. Suasana berat itu seperti saat ada orang meninggal. Semua orang tidak berani tertawa. Bahkan tidak berani bernapas lega. Saya tidak langsung masuk, karena saya tahu pasti akan dihalangi. Saya berjalan memutar melalui area kerja karyawan, mencari tahu. Saat saya mencari kenalan, sebuah tangan menarik lengan saya dengan lembut. Saya menoleh dan melihat Pak Gunawan. Wajahnya pucat. Ia melihat ke sekeliling, takut ada yang melihat. Lalu memberi isyarat agar saya mengikutinya. Ia membawa saya ke sudut tangga yang sepi. Begitu kami di sana, ia langsung berbisik. Suaranya bergetar. Bu Anin, kenapa ke sini? Pergi saja, di sini bahaya. Saya bertanya pelan. Tolong jelaskan, sebenarnya ada apa? Pak Gunawan menelan ludah. Pembukuan tahun ini tidak bersih. Saya tertegun. Saya bertanya lagi, mencoba agar suara saya tidak bergetar. Tidak bersih bagaimana? Ia menatap saya. Tatapannya penuh keputusasaan. Ada banyak pos yang tidak cocok antara faktur masuk dan keluar. Ada yang sepertinya pengeluaran fiktif. Ada juga yang seperti menyembunyikan pendapatan. Beberapa bulan ini, ruang keuangan dipaksa mempercantik angka. Sekarang tim pemeriksa turun. Semuanya bisa terbongkar. Telinga saya berdengung. Pemandangan Bu Sutinah yang memamerkan omzet, rapat-rapat tertutup, dan kalimat perempuan, tahu apa soal bisnis, tiba-tiba muncul kembali dengan jelas. Ternyata kesuksesan itu bukan hanya dari keringat, tapi mungkin juga dari hal-hal lain. Belum sempat saya mencerna semuanya. Pak Gunawan menarik saya lebih dekat. Suaranya semakin pelan. Bu Anin ingat dokumen-dokumen yang pernah Ibu tanda tangani. Waktu mereka bilang hanya untuk melengkapi berkas. Jantung saya seperti dihantam. Tentu saja saya ingat. Ada beberapa lembar yang dibawa Reza. Katanya surat konfirmasi serah terima barang. Ada yang diberikan Bu Sutinah. Katanya lampiran proposal. Saat itu saya hanya berpikir, ini untuk perusahaan, untuk keluarga. Apa salahnya? Tapi sekarang, mendengar Pak Gunawan mengingatkannya, punggung saya terasa dingin. Saya bertanya dengan suara nyaris hilang. Apa ada hubungannya dengan saya? Pak Gunawan mengangguk sangat pelan, lalu berkata seperti berbisik. Ada beberapa berkas yang mencantumkan nama Ibu, seolah-olah Ibu menjadi perantara untuk beberapa transaksi. Saya tidak tahu sejak kapan mereka melakukannya. Tapi memang ada dokumen atas nama Ibu. Kaki saya terasa lemas. Saya berpegangan erat pada reling tangga agar tidak jatuh. Di kepala saya saat itu hanya ada satu pikiran. Jika mereka sudah berencana untuk waspada pada menantu, berarti mereka juga sudah merencanakan
untuk mendorong menantu menjadi tameng. Tepat saat itu, suara sepatu hak tinggi terdengar dari koridor. Dita muncul. Ia tidak lagi terlihat percaya diri seperti saat pesta. Lapisan bedak tidak bisa menutupi lingkaran hitam di bawah matanya. Tapi begitu melihat saya, ia langsung bersikap defensif, seperti kucing yang terancam. Siapa yang mengizinkan kakak ke sini? Saya menjawab. Tenang, saya datang mencari suami saya. Dita tertawa sinis. Tapi senyumnya aneh. Suami kakak sedang sibuk. Pulang saja. Jangan buat keributan di sini. Saya menatap lurus ke matanya. Untuk pertama kalinya, saya melihat di mata Dita bukan hanya penghinaan, tapi juga ketakutan. Ketakutan yang nyata. Ia melirik cepat ke arah ruang keuangan, lalu kembali menatap saya dengan waspada. Saya bertanya langsung tanpa basa-basi. Pembukuannya bermasalah. Wajahnya langsung berubah. Ia menatap saya tajam, seolah ingin menelan saya. Kakak dengar dari siapa? Saya menjawab singkat. Saya tidak perlu tahu dari siapa. Saya hanya perlu tahu apa yang sedang keluarga kalian lakukan. Dita menggertakkan gigi, lalu melontarkan kalimat yang setengah mengancam, setengah memohon. Kakak jangan ikut campur. Kalau kakak buka mulut, kakak juga tidak akan bersih. Kalimat itu seperti tamparan. Saya tiba-tiba mengerti hal yang mengerikan. Mereka sudah menyiapkan cara untuk mengikat saya. Meskipun saya tidak melakukan apa-apa, saya menatap Dita. Suara saya dingin. Saya tidak takut. Saya hanya takut menjadi bodoh. Ia hendak bicara lagi. Tapi pintu ruang keuangan terbuka. Salah satu tim pemeriksa keluar. Tatapannya menyapu kami. Dita langsung menarik saya menjauh, berbisik cepat. Pergi. Apa kakak mau mati bersama kami? Saya tidak menjawab. Saya hanya menatap sekali lagi ke koridor panjang, di mana para karyawan menunduk bekerja dalam kecemasan. Lalu saya berbalik dan keluar dari kantor. Hati saya seperti batu, dan saya tahu badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Meninggalkan kantor hari itu, saya tidak langsung pulang. Saya mampir ke sebuah warung kecil, duduk di sudut yang tersembunyi, memesan es teh, sekedar alasan untuk duduk. Pikiran saya kacau. Saya bukan ahli pembukuan kelas tinggi, tapi saya pernah bertahun-tahun menjadi staf keuangan. Saya tahu bagaimana sebuah jerat dokumen dirakit, dan saya mulai mengerti. Masalahnya bukan lagi soal gudang. Di balik villa 8 miliar itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar, dan saya berisiko terseret ke dalamnya. Tepat saat saya termenung, ponsel saya bergetar. Nomor tidak dikenal. Saya ragu, tapi firasat mendorong saya mengangkatnya. Di seberang, suara seorang pria paruh-baya terdengar. Bicaranya cepat, tapi hati-hati, Anda istri dari Pak Reza. Saya kenalan yang biasa mengurus berkas keluarga itu. Tolong dengarkan saya kali ini saja. Setelah itu, terserah Anda. Saya belum sempat bertanya. Pria itu melanjutkan, pelan. Villa yang keluarga Anda beli. Uangnya belum tentu bersih. Ada dana yang belum lunas. Ada pinjaman jangka pendek yang dipakai menutupi. Kalau tim pemeriksa menelusuri lebih dalam, rumah itu bisa disita. Saya membeku. Tangan saya menggenggam ponsel. Pria itu menambahkan satu kalimat lagi yang terasa seperti tusukan. Sertifikat atas nama ibu mertua Anda itu bukan untuk gagah-gagahan. Itu untuk melimpahkan semua risiko pada satu orang, agar yang lain bisa selamat jika diperlukan. Lalu ia menutup telepon. Saya duduk terdiam cukup lama. Es teh di depan saya sudah mencair, tapi punggung saya tetap dingin. Saat itu, semuanya terangkai lebih jelas. Kenapa Bu Sutinah bersikeras sertifikat atas namanya sendiri? Kenapa mereka terburu-buru pindah? Kenapa saya disingkirkan di hari pertama? Mereka tidak hanya ingin menghina saya, mereka ingin memisahkan saya dari hal-hal berisiko. Atau lebih buruk, mereka ingin saya tidak melihat terlalu banyak. Tapi yang paling membuat saya panik adalah perkataan Pak Gunawan. Ada berkas atas nama saya. Artinya, entah saya di dalam atau di luar villa, saya tetap bisa diseret ke masalah ini jika mereka mau. Malam itu, saya tidak tidur. Tapi kali ini bukan karena sedih. Otak saya bekerja dengan dingin. Saya membongkar ingatan saya satu persatu. Dan di sanalah saya menyadari sesuatu yang mereka lupakan. Mereka lupa sebelum saya menikah. Saya bekerja di bidang keuangan. Mereka
lupa. Dulu saya yang sering merapikan arsip rumah saat masih tinggal di kontrakan. Mereka lupa. Saya punya kebiasaan lama yang tidak pernah saya tinggalkan. Setiap dokumen yang saya tanda tangani, saya selalu memotret tanggal, halaman, dan isinya sebelum saya serahkan. Bukan karena saya curiga pada keluarga, tapi karena itu kebiasaan orang keuangan. Bukti itu harus ada dua sisi. Saya membuka laptop lama saya, folder yang sudah lama tidak saya sentuh, dan jantung saya berdebar saat melihatnya. Foto-foto itu masih ada. Setiap lembar yang pernah mereka suruh saya tanda tangani, ada salinannya, lengkap dengan tanggal, dengan keterangan yang waktu itu mereka tulis. Dan yang paling penting, ada beberapa lembar yang isinya kosong saat saya tanda tangani. Hanya kolom tanda tangan, tanpa isi. Saya ingat saya bertanya waktu itu, kenapa kosong? Dan Reza menjawab, nanti diisi di kantor. Saya memotretnya, justru karena saya merasa janggal. Kebiasaan kecil itu, malam ini menjadi tameng saya. Bukan saya yang menjadi tameng mereka. Saya juga teringat Pak Gunawan. Esok paginya, saya menemuinya diam-diam di sebuah kedai kopi jauh dari kantor. Ia datang dengan wajah lelah. Saya menunjukkan foto-foto di laptop saya. Mata Pak Gunawan melebar. Bu Anin menyimpan semua ini. Saya mengangguk. Ia menghela napas panjang, seperti orang yang akhirnya menemukan pintu keluar. Lalu ia berkata pelan, Bu Anin, ada yang harus Ibu tahu. Beberapa dokumen yang Ibu tanda tangani dalam keadaan kosong, sekarang sudah diisi. Diisi dengan angka transaksi besar, seolah Ibu yang menyetujui pengeluaran fiktif itu. Mereka menyiapkan Ibu sebagai orang yang menanggung. Kalau pemeriksaan menemukan masalah, saya menutup mata sejenak. Marah, takut, dan lega bercampur jadi satu. Marah, karena ternyata mereka sejahat itu. Takut karena saya nyaris jatuh ke perangkap, tapi lega karena saya punya bukti versi asli. Versi sebelum mereka mengisinya. Saya membuka mata. Dan suara saya tenang. Pak Gunawan, kalau saya membawa ini ke pihak yang tepat, apakah angka yang mereka isi belakangan bisa dibuktikan palsu? Pak Gunawan mengangguk pelan. Bisa, karena tanggal foto Ibu lebih dulu dari tanggal mereka mengisi. Dan tinta serta jenis pengisian bisa diperiksa. Saya hanya butuh keberanian Ibu. Saya tersenyum tipis. Saya tidak ingin balas dendam. Tapi saya juga tidak akan membiarkan diri saya menjadi tameng. Hari itu, saya menghubungi seorang kenalan lama, Pak Hendra, yang bekerja di bidang hukum. Saya menceritakan semuanya, menunjukkan semua salinan, dan menanyakan langkah yang benar dan aman. Pak Hendra mendengarkan dengan serius, lalu berkata, Bu Anin, kabar baiknya. Ibu memegang posisi paling kuat di antara semua orang dalam keluarga itu. Karena Ibu satu-satunya yang punya bukti keadaan asli dokumen. Kabar buruknya, mereka akan melawan dengan segala cara. Tapi selama Ibu jujur dan punya bukti, Ibu tidak akan tenggelam. Selama beberapa hari berikutnya, saya bekerja dalam diam. Saya menyusun semua salinan secara berurutan. Saya mencatat tanggal setiap dokumen. Saya membuat satu map rapi, berisi kebenaran. Sementara di villa itu, Bu Sutinah, Reza, dan Dita masih sibuk menelpon saya, membujuk saya pulang. Pulang baik-baik. Kita keluarga, jangan dibesar-besarkan. Setiap pesan itu kini terdengar berbeda di telinga saya. Mereka bukan merindukan saya. Mereka sedang berusaha menarik kembali tameng yang nyaris lepas dari tangan mereka. Akhirnya, hari itu tiba. Bu Sutinah mengirim pesan terakhir. Nadanya nyaris memohon. Anin, pulang ke villa malam ini. Seluruh keluarga akan berkumpul. Kita selesaikan semuanya. Saya tahu, ini bukan undangan damai. Ini jebakan untuk membujuk saya menandatangani sesuatu yang baru atau menekan saya agar diam. Tapi kali ini saya yang memilih datang. Karena saya datang bukan sebagai menantu yang ketakutan. Saya datang dengan satu map di tangan. Saya tiba di villa itu menjelang malam. Ruang tamu yang dulu penuh tawa pesta, kini terasa tegang. Bu Sutinah duduk di sofa utama. Dita di sampingnya, wajahnya pucat. Reza berdiri di dekat jendela. Dan ada beberapa kerabat yang sengaja diundang agar saya merasa terkepung. Begitu saya masuk,
Bu Sutina langsung bicara dengan suara dibuat lembut. Akhirnya kamu pulang juga, Nak. Duduklah. Kita keluarga. Tidak ada yang tidak bisa dibicarakan. Dita menyodorkan map kepada saya. Senyumnya dipaksakan. Kak, ini cuma surat pernyataan biasa bahwa kakak tidak ada urusan dengan keuangan perusahaan. Tanda tangan saja biar kakak aman. Kita semua aman. Saya menatap map itu, lalu menatap Dita. Saya tidak membukanya. Saya hanya berkata pelan. Sebelum saya tanda tangani apapun, saya ingin bertanya satu hal. Berapa banyak dokumen kosong yang sudah kalian isi dengan nama saya? Ruangan langsung hening. Wajah Dita berubah. Bu Sutina menegakkan badan. Kamu bicara apa? Saya tidak menjawab. Saya membuka map saya sendiri, lalu meletakkan beberapa lembar foto di atas meja. Foto setiap dokumen dalam keadaan kosong, dengan tanggal di pojok. Lalu, saya letakkan di sampingnya salinan dokumen yang sekarang sudah terisi angka transaksi besar. Saya berkata dengan tenang, ini lembar yang sama, yang saya tanda tangani saat masih kosong. Tanggal foto saya, 2 bulan lebih dulu dari tanggal kalian mengisinya. Reza melangkah maju, wajahnya pucat. Sayang, kamu salah paham. Saya menoleh padanya. Suara saya tidak tinggi, tapi tegas. Berhenti memanggil saya sayang saat kamu sedang berusaha menjadikan saya tameng. Kamu yang menyuruh saya tanda tangan lembar kosong. Kamu bilang nanti diisi di kantor. Sekarang lembar itu mengatakan saya menyetujui pengeluaran fiktif miliaran rupiah. Reza terdiam. Bibirnya bergerak, tapi tidak ada kata yang keluar. Bu Sutina bangkit. Suaranya mulai goyah, mencoba mengembalikan wibawanya. Kamu pikir bukti seperti itu ada artinya? Itu cuma foto. Saya menatap beliau lurus. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya tidak gemetar. Bu, dulu saya bekerja di bidang keuangan. Saya tahu satu hal yang Ibu lupa. Setiap dokumen punya 2 sisi, yang Ibu pegang dan yang ditandatangani. Saya selalu menyimpan sisi saya dan foto bertanggal, jenis tinta, serta urutan pengisian. Semuanya bisa diperiksa secara resmi. Dita tiba-tiba berteriak, kakak mau menghancurkan keluarga ini. Saya menoleh padanya. Tenang. Bukan saya yang menghancurkan. Kalian yang membangun rumah ini di atas angka yang dipalsukan, lalu menyiapkan saya untuk menanggungnya. Saya hanya menolak menjadi tumbal. Dita terduduk di sofa, tangannya gemetar. Bu Sutina masih mencoba bertahan. Beliau menatap para kerabat, mencari dukungan. Kalian lihat sendiri. Menantu durhaka ini mengancam keluarganya sendiri. Tapi kali ini, kerabat yang dulu menunduk, kini menatap beliau dengan ragu. Salah seorang paman tua berdiri, suaranya berat. Sutina, kalau benar ada tanda tangan yang dipalsukan, ini bukan urusan keluarga lagi, ini urusan hukum. Bu Sutina terdiam. Untuk pertama kalinya, saya melihat retak di wajah beliau yang selama ini selalu angkuh. Saya berdiri, mengambil kembali foto-foto saya, dan memasukkannya ke dalam map. Lalu saya berkata, suara saya pelan, tapi jelas di seluruh ruangan. Saya tidak datang untuk membalas dendam. Saya datang untuk mengatakan, saya tidak akan menandatangani apapun lagi. Dan jika ada satu saja dokumen palsu atas nama saya yang kalian serahkan ke pemeriksa, saya akan menyerahkan versi aslinya, beserta keterangan lengkap, ke pihak yang berwenang. Bukan untuk menjatuhkan kalian, tapi untuk menyelamatkan diri saya dan anak saya. Reza menunduk. Suaranya parau. Anin, lalu kami bagaimana? Saya menatapnya. Untuk terakhir kalinya, saya merasa kasihan, tapi tidak lagi terikat. Mas, selama bertahun-tahun, setiap kali aku terhina, kamu selalu memilih ketenanganmu sendiri. Sekarang giliranku memilih. Aku memilih diriku. Saya berbalik, lalu berjalan menuju pintu. Tidak ada yang berani menahan saya. Di ambang pintu, saya berhenti sejenak. Bu Sutina berkata, suaranya hampir berbisik. Kamu benar-benar tega meninggalkan keluarga ini di saat seperti ini. Saya menoleh sekali lagi. Bu, keluarga tidak menyiapkan gudang di sebelah toilet untuk menantunya. Keluarga tidak mengisi lembar kosong dengan nama orang yang dipercayanya. Yang ibu sebut keluarga hanya alat
agar saya tetap bisa dikorbankan. Saya melangkah keluar dari gerbang tinggi itu untuk yang terakhir kalinya. Beberapa minggu setelah malam itu, kabar mulai berdatangan. Pemeriksaan pajak menemukan banyak ketidaksesuaian dalam pembukuan perusahaan. Beberapa kontrak besar yang dulu dibanggakan ternyata pembayarannya bermasalah. Pinjaman jangka pendek yang dipakai membeli villa harus dilunasi lebih cepat dari yang mereka kira. Saya tidak ikut campur. Saya hanya menyerahkan keterangan jujur saat ditanya, beserta salinan asli dokumen saya, agar nama saya bersih. Dan itu cukup, karena bukti saya jelas. Pemeriksa memahami bahwa saya bukan bagian dari kecurangan itu. Saya keluar dari pusaran itu tanpa noda. Villa 8 miliar yang dulu gemerlap akhirnya terpaksa dijual untuk menutupi kewajiban. Bu Sutina yang seumur hidup berkata semuanya miliknya. Kini harus menanggung sendiri konsekuensi dari sertifikat yang ia paksakan atas namanya. Risiko yang dulu ia kira ia limpahkan ke orang lain kembali kepadanya. Dita, yang dulu memilih kamar utama dan menyuruh saya tidur di gudang, kehilangan gaya hidup yang ia banggakan. Saya dengar ia kini bekerja keras dari nol untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Reza beberapa kali mencoba menghubungi saya. Pesannya berubah dari membujuk menjadi menyesal. Lalu memohon, "Anin, maafkan Mas, masalah. Mas terlalu takut pada ibu." Saya membaca pesan-pesan itu dengan tenang. Saya tidak membenci Reza, tapi saya juga tahu lelaki yang berkali-kali memilih ketenangannya di atas harga diri istrinya tidak akan berubah hanya karena ia kalah. Saya membalas singkat, "Kita sudahi dengan baik-baik, demi Kayla." Lalu saya mengurus perceraian secara resmi, tanpa pertengkaran, tanpa drama. Saya tidak menuntut harta, saya hanya menuntut satu hal, hak asuh anak saya. Dan saya mendapatkannya. Saya kembali tinggal bersama ibu saya untuk sementara. Beberapa bulan kemudian, kantor akuntan, tempat saya dulu bekerja, menerima saya kembali. Mereka tahu reputasi saya, tahu ketelitian saya. Saya mulai dari awal, tapi kali ini dengan kepala tegak. Setiap pagi, saya mengantar Kayla ke sekolah, lalu berangkat kerja. Gaji saya tidak sebesar omset villa itu, tapi setiap rupiah yang saya bawa pulang adalah milik saya, bersih, tanpa jerat. Tanpa rasa takut, suatu sore, saya pulang membawa belanjaan sederhana, ikan goreng, sayur asam, dan sambal terasi. Ibu saya memasak, Kayla bermain di lantai, dan saya duduk di meja makan kecil kami. Tidak ada tangga marmer, tidak ada lampu kristal. Tapi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya merasa benar-benar punya tempat. Tempat di mana saya dianggap sebagai manusia. Kadang saya teringat malam saya menyeret koper keluar dari villa itu. Saya pikir saat itu saya kehilangan segalanya. Padahal saya justru baru menemukan diri saya. 99 panggilan tak terjawab itu dulu membuat saya merinding. Sekarang saya mengerti, itu bukan suara orang yang menyayangi saya. Itu adalah alarm dari orang-orang yang panik kehilangan kendali atas tameng mereka. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kebaikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Kesabaran yang tidak punya batas hanya akan dibaca sebagai izin untuk terus menindas. Jangan pernah menandatangani sesuatu yang tidak kamu pahami, hanya karena diminta orang yang seharusnya kamu percaya. Dan jangan pernah membiarkan dirimu menjadi tameng bagi kesalahan orang lain, sebaik apapun niatmu. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu. Mereka diam karena ingin menjaga keutuhan keluarga. Mereka mengira jika cukup sabar dan tidak menuntut, suatu hari mereka akan dihargai. Untuk kalian, saya ingin berkata, diam tidak selalu melindungi. Kadang diam hanya membuatmu menjadi orang yang paling mudah dikorbankan. Menjaga harga diri bukanlah kedurhakaan. Itu adalah cara mencintai dirimu sendiri. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza. Mereka tidak jahat, tapi terlalu takut memilih dan ketakutan untuk memilih. Pada akhirnya, tetaplah sebuah pilihan. Pilihan untuk membiarkan orang yang seharusnya mereka lindungi berdiri sendirian.
Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutina. Mereka mengira kendali adalah kasih sayang. Mereka mengira dengan memegang semua harta dan semua nama, mereka memegang seluruh keluarga. Padahal yang mereka pegang hanyalah ketakutan. Dan ketakutan, cepat atau lambat, akan runtuh sendiri. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan antara bertahan di tempat yang menghancurkan kita demi terlihat utuh atau pergi demi menyelamatkan harga diri kita. Saya memilih pergi dan saya tidak pernah menyesalinya. Jika kalian punya kisah seperti ini, ceritakanlah di kolom komentar. Mungkin cerita kalian akan menguatkan seseorang di luar sana yang sedang merasa sendirian. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Jaga diri kalian dan jangan pernah biarkan siapapun membuat kalian merasa tidak berharga.